Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, warga Indonesia, penduduk Nusantara dimanapun berada, sebagai orang Islam, mari kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan andai ada kesimpang siuran pendapat, mari kita kembalikan, kita percayakan kepada para ulama yang memang punya keahlian, kedalaman ilmu di bidang Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai warga Indonesia, penduduk Nusantara, mari kita di samping menjalankan ajaran agama kita, agama Islam, ayo berkomitmen menjaga persatuan, kerukunan, perdamaian. Barangkali ada 1-2 perbedaan di antara kita. Setelah masing-masing berijtihad mencari mana di antara perbedaan itu yang paling pas, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya barangkali kita melihat orang lain yang beda, jangan sampai menyesat-nyesatkan. Jangan sampai mentakfir, mengkafir-kafirkan. Jangan sampai memurtad-murtadkan, memusyrik-musyrikkan. Terlebih orang lain yang kebetulan beda itu sudah mengkonfirmasikan dalilnya, mentabayyun, bertanya kepada para ulama yang memang ahli mendalami Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita yang mungkin menyalah-nyalahkan mereka, mungkin ilmu kita tentang Al-Quran dan Sunnah tidak seberapa dibanding para ulama-ulama yang menjadi rujukan orang-orang yang beda dengan kita itu. Itu antara lain ikhtiar cara menjaga persatuan, kerukunan, perdamaian dalam situasi perbedaan. Yang kedua, barangkali ada hasil ijtihad pendapat yang sudah lazim dilakukan warga Indonesia, sudah terbiasa berlaku di tengah-tengah masyarakat Nusantara, bahkan sudah membudaya, mentradisi. Lalu ada pendapat lain yang kontra dengan tradisi, yang kontra dengan budaya, maka sama-sama itu hasil ijtihad, sama-sama itu pendapat yang tidak sampai qat'i, hanya dhanniyat. Alangkah baiknya kita memilih pendapat di samping dalilnya kuat, syukur-syukur juga sesuai dengan kelaziman yang ada di Indonesia, sesuai dengan apa yang sudah mentradisi, membudaya di Indonesia. Sehingga dengan begitu kita tidak perlu berbenturan dengan tradisi dan budaya masyarakat,
Kita tidak perlu memancing konflik dengan masyarakat. Dengan begitu, insya Allah kita telah berkontribusi menjaga persatuan, kerukunan, dan perdamaian dalam situasi perbedaan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengertilah, sadarlah bahwa kalaupun menjaga agama itu wajib dan memang wajib, sejatinya menjaga negara juga wajib. Kalaupun mengkacau agama itu haram dan memang haram, sejatinya mengkacau keamanan negara, kedaulatan negara, menyebarkan atau membuat opini-opini yang bertentangan dengan negara itu juga haram. Mengkacau agama haram, mengkacau negara juga haram. Sebab kalaupun negara ini kacau, perang saudara, akhirnya juga berimbas pada agama itu sendiri. Masjid jadi kacau semua, nggak bisa Jumatan, nggak bisa jamaah. Lembaga pendidikan, TPQ, madrasah, diniyah, pesantren, majelis taklim kacau semua. Nggak bisa berjalan lantaran negara ini lagi tidak aman. Karenanya mari kita seimbangkan kesadaran menjaga agama dan menjaga negara. Kita seimbangkan komitmen untuk tidak mengkacau agama seimbang dengan komitmen untuk tidak mengkacau negara. Kaum muslimin rahimakumullah, terlebih kadang-kadang yang kita klaim sebagai agama itu sebetulnya sekedar pendapat aliran, bukan benar-benar din itu sendiri. Sekedar pendapat tokoh kita, sekedar pendapat tokoh sampean, sekedar pendapat imamnya suatu kelompok, yang itu belum tentu qat'i, bisa-bisa hanya dhanni, hasil ijtihad, hanya sekedar mengusung hal-hal yang dhanniyat, ijtihadiyat, lalu kita bentur-benturkan dengan kepentingan negara, kita bentur-benturkan dengan kepentingan masyarakat umum, yang pada akhirnya negara ini jadi kacau, persatuan menjadi terancam, kedaulatan menjadi terancam. Toh sejatinya yang kita perjuangkan hanya sesuatu yang ijtihadiyat, dhanniyat, bukan qat'iyat, bukan sesuatu yang mujma' alaih. Sekali lagi, mari kita beragama, terus kita tingkatkan agama kita, dan di samping itu kita juga terus menjaga persatuan, kerukunan, dan perdamaian. Sehingga dengan begitu kita telah berikhtiar menjaga kelestarian kehidupan, menjaga kelestarian negara, dan kita tetap bisa beriman, berislam, berdakwah, bertaklim, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.